Halo anak-anak, apa kabar kalian semua pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga dalam naungan Tuhan Yesus ya. Nah, jangan lupa selalu semangat dalam belajarnya. Nah, pada hari ini Miss Mutia masih membimbing kalian dalam proses pembelajaran. Nah, pada hari ini Miss Mutia mau mengajak kalian untuk belajar tentang pelajaran matematika. Materinya itu tentang hubungan antar satuan panjang dan juga soal cerita tentang perkalian dan pembagian. Nah, kita masuk ke menunya. Miss Mutia punya 3 menu. Yang pertama itu menu materi, yang kedua ada tugas, dan yang ketiga ada evaluasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang pertama yaitu materi. Nah, materi pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu, perlu kalian tahu bahwa satuan kilometer atau yang sering disingkat dengan km dan satuan meter atau satuan m yang biasa disingkat m adalah satuan untuk menyatakan jarak. Nah, sebenarnya ada 7 satuan jarak atau satuan panjang lagi. Perlu yang kalian ingat saat ini yaitu 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, kenapa demikian? Mengapa sih kok bisa Tommy 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter? Nah, coba kalian perhatikan gambar di sini. Nah, di sini ada tangga seperti yang sudah Miss Mutia tadi jelaskan, ada 7 anak tangga atau 7 satuan antar panjang. Ada kilometer atau disingkat km, ada hektometer atau disingkat HM, ada dekameter atau dam. Selanjutnya ada meter yang biasa disingkat M, ada desimeter atau disingkat DM, lalu ada sentimeter atau disingkat CM yang biasanya ada di penggaris, yang selanjutnya ada milimeter. Nah, jadi ada 7 tingkatan. Nah, yang tingkatan teratas itu kilometer atau km, yang terendah itu milimeter atau mm. Nah, kalau meter itu berada di tengah-tengahnya. Nah, kita sekarang mau fokusnya ke kilometer dan meter saja ya anak-anak ya. Nah, ini merupakan tangga satuan panjang. Nanti kalian juga belajar tentang tangga satuan berat. Nanti sama bentuknya, cuman ada perbedaan sedikit. Tapi sekarang kita fokusnya ke panjang dulu, satuan panjang dulu. Nah, seperti keterangan pada gambar itu, untuk menentukan sebuah jarak atau panjang, itu bisa menggunakan tangga satuan panjang. Seperti yang sudah dijelaskan Miss Mutia tadi ya. Lalu, jadi setiap turun tangga akan dikali dengan angka 10, dan jika naik tangga akan dibagi 10. Maksudnya gimana, Tomis? Nah, kita lihat dulu contohnya di bawah ini. 1 meter itu berapa sentimeter ya? Kira-kira. Nah, kita coba lihat dulu. Meter ada di sini. Sentimeter ada di sini. Berarti turun ya dari meter ke sentimeter. Turunnya berapa kali? 1, 2. Nah, berarti dikali dengan 100. Karena apa? Karena turunnya 2 kali. 1, 2. Gampangnya itu seperti ini anak-anak. Kalau misalnya turun, nolnya itu ditambah. Kalau misalnya naik, nolnya itu maju. Nah, kalau contoh di sini, 1 meter berapa sentimeter? Nah, kan tadi 2, turun 2, 1, 2. Berarti angka nolnya ini ditambah 2, jadi 100 cm. Gitu. Jadi 1 meter itu ada 100 cm. Miss Mutia ulangi, 1 meter itu ada 100 cm. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya ada berbagai contoh kegiatan yang berhubungan dengan satuan panjang. Contohnya ada di atas. Nah, rumah Felix sampai ke pasar. Nah, berarti rumah Felix itu sampai ke pasar itu melewati sebuah sekolah dulu, baru sampai ke pasar. Kalau kalian pernah nonton kartun Dora, itu kalau misalnya Dora itu kan dari rumah Dora sampai ke suatu tempat. Nah, biasanya melewati
sebuah tempat dulu toh, jadi ada 3 tempat. Nah, sama kalau di sini. Jadi, rumahnya Felix ke pasar itu melewati sekolah dulu. Jadi, Felix harus ke sekolah dulu, setelah ke sekolah, lalu ke pasar. Nah, kalau jaraknya rumah Felix langsung ke pasar, itu berapa ya kira-kira? Nah, bisa dilihat ini, rumah Felix ke sekolah itu 6 km. Kalau jaraknya sekolah dan pasar itu 7 km. Jadi, jaraknya rumah Felix ke pasar itu 6 km. 6 km ditambah dengan 7 km. Nah, 6 tambah 7 berapa? 6 tambah 7. 13. Hasilnya 13 km. Itu anak-anak. Itu contoh yang pertama. Nah, Miss Mutia punya contoh lagi ini. Nah, ada beberapa denah. Denahnya sudah dilengkapi dengan jarak. Nah, di sini soalnya berapa jarak antara rumah Siti ke sekolah? Nah, jawabnya jarak antara rumah Siti ke sekolah itu sama dengan titik-titik kilometer, titik-titik M, sama dengan titik M. Nah, Nana, jadi pembahasannya seperti ini. Nah, kita perlu melihat dulu jarak rumah Siti ke sekolah. Jadi, ini rumah Siti, ini sekolahnya. Nah, jaraknya berapa? Oh, 5 kilo 100 meter, Miss. Oke, baik. Jadi, diubah dulu ke satuan meter. Kilometernya itu diubah ke satuan meter. Tadi kalau diingat-ingat 1 kilometer itu berarti 1000 meter. Jadi 5 kilometer jika diubah menjadi meter itu berarti 5 kali 1000. 5 kali 1000 itu hasilnya 5000. Jadi 5 km itu sama dengan 5000 meter. Nah, lalu ditambahkan saja. Jadi jarak antara rumah Siti ke sekolah adalah 5000 meter ditambah 100 meter, jadinya 5100 meter. Itu anak-anak. Selanjutnya, kita mau belajar memecahkan soal cerita terkait dengan perkalian dan pembagian. Nah, ini contohnya. Yuli membawa oleh-oleh dari liburan berupa 60 gantungan kunci. Yuli ingin membagikan gantungan kunci tersebut untuk 12 teman baiknya. Maaf, itu teman baiknya secara sama rata. Maka, setiap teman Yuli akan mendapatkan titik-titik gantungan kunci. Pembahasannya sangat sederhana. Jika di sini ada tulisan membagikan, maka sudah pasti itu soal terkait dengan pembagian. Jadi, langsung saja 60 dibagi dengan 20. Hasilnya 5 gantungan kunci. Gitu. Nah, contoh yang kedua. Bagus memelihara 5 ekor kambing. Setiap harinya, 1 ekor kambing menghabiskan 10 kg rumput. Jadi, jumlah rumput yang harus disediakan Bagus untuk setiap harinya adalah, jadi pembahasannya itu, setiap 1 ekor kambing menghabiskan 10 kg rumput. Bagaimana jika 5 ekor kambing? Soal ini dapat dipecahkan dengan menggunakan perkalian. Perkaliannya yaitu 5 dikali 10. Nah, 5 kali 10 berapa, Miss? Nolnya tinggal ditambah 1. 5 kali 1, nolnya tambah 1. Jadinya 50 kg. Gitu, anak-anak. Nah, selanjutnya kita masuk ke tugas. Ada tugas apa ya hari ini ya? Silakan membuka file di bawah ini untuk mengerjakan tugas yang ada. Jika ada kesulitan boleh bertanya ya. Nah, kita masuk ke tugas keterampilan matematika. Seperti yang bahasa Indonesia tadi atau kemarin, itu sekarang ada dua tugas. Perintah. Yang pertama itu tentukan jarak dalam satuan meter. Nah, gambarnya seperti yang ada tadi. Nah, oke. Sesuai dengan denah yang ada di bawah ini. Contohnya kayak tadi ya sudah ada. Nah, nomor 1 sudah terjawab tadi. Kita sudah menjawabnya bersama-sama. Sekarang tinggal kalian buat
nomor 2, 3, 4, dan 5. Nah, yang selanjutnya nih, ada soal tentang nih penjumlahan dan pengurangan satuan panjang. Nih, silahkan. Nah, ini dibuat di buku latihan ya, di buku latihan matematika. Nanti setelah selesai hasilnya bisa difoto. Setelah difoto dimasukkan ke Google, link Google Form sudah disediakan juga nanti di akhir pembelajaran ini, oke? Nah, kita kembali lagi ke PPT-nya. Nah, selanjutnya ada evaluasi. Nah, sebagai penilaian harian tentang materi ini, klik link di bawah ini untuk masuk ke soal evaluasi tentang materi ini. Nah, ini kalian tinggal klik di sini, nanti masuk ke Google Form-nya. Kita coba ya, kita masuk ke Google Form-nya. Nah, nih, silakan kalian nanti mengerjakan soalnya ya. Nih, sudah ada soalnya di sini. Silakan kalian bisa membuatnya nanti. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan Miss beberapa hari ini. Semoga ada materi yang bisa kalian dapatkan pada minggu ini. Nah, untuk kesimpulannya dari kemarin kita sudah belajar tentang apa saja, yuk. Nah, yang pertama kita sudah belajar tentang wujud benda, ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Dan kita sudah membicarakan tentang sifat-sifatnya. Kita juga sudah membicarakan contoh-contohnya. Nah, semoga kalian juga bisa mengingat-ingat sifat-sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, jangan lupa membuat tugasnya ya anak-anak ya. Nah, yang kedua yang ada ini kita sudah belajar tentang hubungan antar satuan panjang, yaitu ada kilometer, ada meter. Nah, ada juga kita belajar tentang penjumlahan antar satuan panjang tadi. Nah, yang selanjutnya kita tadi sudah belajar tentang soal cerita tentang perkalian dan pembagian. Nah, anak-anak silakan kalian mengisi refleksi yang ada di bawah ya. Oke, yang ada di bawah di description box, nanti dilihat, diklik link Google Form-nya. Nanti ada refleksi yang harus kalian kerjakan lagi. Oke, terima kasih sudah belajar bersama dengan Miss. Maaf kalau Miss Mutia ada salah perkataan. Terima kasih. Selalu sehat ya, tetap ikuti protokol kesehatan yang ada supaya kita bisa bertemu di sekolah. Oke? Selamat mengerjakan tugas yang ada dan salam sehat terus. Tuhan memberkati.